Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, peserta mata kuliah Sosiologi Hukum. Baik, kali ini Bapak akan memberikan kuliah melalui YouTube, perkuliahan tentang Sosiologi Hukum sebagai kuliah pengganti yang sempat tertunda pekan lalu atau minggu lalu. Sebagai absen nanti di YouTube tulis nama, NIM, dan kelas di kolom komentar. Baik, kita akan memulai materi perkuliahan kita kali ini. Topik mata kuliah kita hari ini adalah tentang aspek-aspek pengubah hukum. Jadi tentang aspek-aspek pengubah hukum. Baik, silakan dilihat PPT atau slide yang Bapak tampilkan di layar. Baik, kita mulai aspek-aspek pengubah hukum. Hukum itu di dalam realitas kehidupan masyarakat atau keberadaan hukum itu di dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan sosial masyarakat, kadang hukum itu mengalami beberapa perubahan. Jadi perubahan-perubahan hukum itu disebabkan oleh adanya perilaku dari masyarakat. Nah, perilaku itu baik dari pemegang otoritas kekuasaan ataukah perubahan itu karena disebabkan oleh arus bawah atau masyarakat bawah yang melakukan desakan sangat kuat sehingga hukum itu mengalami beberapa perubahan. Nah, itu. Jadi perubahan hukum di sini kita akan lihat sebagai sebuah realitas sosial atau sebagai sebuah kenyataan sosial. Baik, Bapak lanjutkan lagi. Maka dengan demikian, kalau kita akan membahas perubahan terhadap hukum itu sendiri, nah perubahan terhadap hukum itu ada dua pada prinsipnya. Jadi perubahan terhadap hukum itu ada dua, yaitu perubahan secara eksternal dan perubahan secara internal. Nah, kalau kita berbicara perubahan secara eksternal, yang dimaksud di sini adalah perubahan itu terjadi dari sudut pandang bagaimana undang-undang atau hukum itu dijalankan, atau bagaimana hukum itu ditegakkan di tengah-tengah masyarakat. Ditegakkan oleh aparat penegak hukum, ataukah ditegakkan atau diberlakukan oleh pemegang otoritas kekuasaan. Itu kalau kita lihat perubahan hukum dari sisi eksternalnya. Kemudian yang kedua adalah perubahan hukum itu yang dilihat dalam konteks internal. Nah, kalau dalam konteks internal ini, yang Bapak maksud itu adalah dalam konteks produk hukumnya atau substansi hukumnya. Sebetulnya perubahan terhadap hukum ini juga terkait dengan penegakan hukum sebagaimana yang sudah Bapak jelaskan pada kuliah yang lalu. Nah, kalau kita lihat dari segi eksternal, ini berarti kita lihat dari sisi dua, sebagaimana yang sudah Bapak jelaskan yang lalu, yaitu dari faktor aparat penegak hukumnya, kemudian dari faktor budaya hukum atau kultur masyarakat itu sendiri. Kalau dari sisi internal itu kita lihat, ya tentu adalah dari sisi substansi hukum, dari sisi peraturan hukum yang diberlakukan, ataukah dari sisi undang-undang yang diberlakukan. Ya, termasuk semua yang diderivasi dari undang-undang itu. Apakah itu peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan seterusnya. Termasuk juga dengan konstitusi. Nah, jadi saya kira itu ada dua hal yang perlu kalian catat, bahwa perubahan terhadap hukum itu ada dua ya, perlu digarisbawahi, ada dua, yaitu ada perubahan secara eksternal dan ada perubahan secara internal. Nah, di sini akan kita lihat bahwa hukum itu dari sisi eksternal
yang akan kita lihat dalam realitas sosial itu dari sudut pandang penegakannya, yang kita lihat dari sudut pandang penegakannya adalah kita harus melihat bahwa ketika aturan hukum itu diterapkan atau ditegakkan di tengah masyarakat yang dalam penegakannya itu, dalam penerapan hukum itu tidak sesuai dengan tujuan aturan hukum itu sendiri. Jadi tidak sesuai dengan tujuan atau tujuan dari isi atau cita-cita dari hukum itu sendiri. Ya, artinya ada pertentangan antara dasolen, apa yang dicita-citakan di dalam undang-undang, dan dasen, apa yang terjadi di lapangan. Nah, itu yang kita harus bisa pahami sebetulnya, karena tentu kita akan pernah melihat bahwa, atau pernah kita mempelajari maksud Bapak itu, bahwa hukum itu menurut Gustav Friedrich itu ada 3 tujuan yang hendak dicapai di dalam hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Itu kan, jadi kalau menurut Gustav Friedrich itu mencatat bahwa tujuan hukum itu sesungguhnya ada 3, untuk menegakkan keadilan, untuk memperoleh kemanfaatan hukum, dan untuk mendapatkan kepastian hukum. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Nah, itu sebetulnya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri. Jadi terjadi perubahan terhadap hukum itu secara eksternal. Jadi secara eksternal ini maksud Bapak itu adalah dalam konteks penegakan hukum itu sendiri. Nah, tentu keadilan itu kalau kita berbicara dalam konteks keadilan, ini keadilan itu sebetulnya merupakan moral yang melandasi sebuah aturan hukum. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa ada aturan hukum yang diberlakukan oleh pemerintah atau aturan hukum yang diberlakukan oleh pemegang kekuasaan, dan itu kemudian tidak menjamin keadilan bagi masyarakat, maka tentu saja kita bisa mengatakan bahwa produk hukum itu tidak pantas, produk aturan itu tidak pantas untuk menjadi hukum. Ini kalau kita lihat dalam konteks keadilan. Nah, keadilan itu merupakan parameter, ya, merupakan indikator atau merupakan dasar. Jadi keadilan itu merupakan dasar yang mencerminkan moralitas hukum atau yang mencerminkan moralitas dari undang-undang sendiri. Karena ketika suatu undang-undang atau hukum yang diberlakukan di tengah-tengah masyarakat, ya katakanlah ada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, yang dikeluarkan oleh DPR kalau di Indonesia, atau peraturan daerah yang dikeluarkan oleh DPRD, atau peraturan pemerintah yang diberlakukan oleh pemerintah, kemudian tidak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, maka produk aturan itu tentu adalah produk aturan yang tidak bisa diharapkan untuk menjadi aturan yang bermoral. Jadi bukan aturan yang bermoral. Hukum yang diberlakukan di situ adalah hukum yang hanya untuk kepentingan dari penguasa atau kepentingan kekuasaan. Nah, itu saya kira kalau kita lihat dari konteks bagaimana hukum itu dilihat dari segi keadilannya. Kemudian yang kedua, kemanfaatan hukum. Dari sisi kemanfaatan hukum, ini artinya kita akan melihat hukum itu berfungsi sebagai alat untuk memotret kehidupan masyarakat, di mana dalam hukum itu akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Tentu manfaat yang diharapkan di sini adalah manfaat yang berkeadilan, manfaat yang menjunjung semua orang itu sama di depan hukum. Bukan manfaat itu yang dicapai hukum atau undang-undang yang diberlakukan itu adalah manfaat yang hanya untuk kepentingan dari para elit politik saja, atau manfaat dari pemegang kekuasaan. Kalau manfaat itu yang didapatkan hanya untuk kepentingan kekuasaan atau pemegang kekuasaan, tentu saja hal itu bisa dikatakan hukum itu tidak memberikan manfaat apa-apa. Itu saya kira kalau kita akan berbicara dari sisi kemanfaatan hukum.
Ya, saya kira mudah-mudahan bisa dipahami ya penjelasan Bapak yang ini. Kemudian selanjutnya adalah kepastian hukum. Kepastian hukum itu maksudnya bahwa ketika ada ya, ketika ada sanksi yang diberlakukan kepada seorang warga masyarakat atau warga negara, katakanlah di Indonesia, yang diduga melakukan pelanggaran hukum, maka justifikasi atau legalitas pelanggaran hukum itu harus didasarkan kepada aturan atau hukum yang tertulis. Nah, itulah yang dimaksud dengan kepastian hukum. Artinya, suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh anggota masyarakat, termasuk juga penyelenggara negara, maka itu harus ada dasarnya. Apa dasarnya? Itu tentu adalah produk hukum tertulis. Apa itu? Antara lain adalah undang-undang. Jadi kalau misalnya ada perbuatan penyelenggara negara yang kemudian tidak sesuai dengan aturan hukum atau tidak sesuai dengan undang-undang, berarti apa yang dilakukan bertentangan dengan kepastian hukum. Ya, sama dengan ini juga. Kalau ada seorang warga negara yang melakukan perbuatan pidana, kemudian dia dikenakan sanksi pidana, maka apa yang dituduhkan kepada dia berkaitan dengan pelanggaran hukum yang dia lakukan itu, maka tentu saja harus ada undang-undang yang mengatur tentang hal itu. Nah, penjabarannya begini, saya kasih contoh. Saya berawal dulu dari keadilan tadi. Penjabarannya itu begini dalam contoh kasus supaya bisa dipahami. Misalnya tentang keadilan. Ketika misalnya hukum itu diterapkan, atau ketika katakanlah ada undang-undang yang dibuat, maka undang-undang atau hukum yang diterapkan itu bisa memberikan keadilan bagi warga masyarakat. Ya, misalnya contoh kemarin, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Nah, itu kan kemarin. Pemerintah telah memberikan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Nah, persoalannya adalah ketika undang-undang itu diberlakukan, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja itu ada muatan pasal di dalam Undang-Undang Lapangan Kerja itu, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, Bapak ulangi, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang mengandung pasal-pasal tentang ketenaga kerjaan itu yang tidak memberikan keadilan bagi pekerja atau buruh. Nah, ternyata ada indikasi yang menunjukkan bahwa pasal-pasal yang tercantum di dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan itu adalah pasal-pasal yang hanya memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan atau bagi pihak majikan. Nah, ini berarti itu kita lihat dari segi atau dari sisi perspektif keadilan. Nah, itu ya. Kemudian kemanfaatan hukum. Kemanfaatan hukum yang dimaksud di sini adalah kemanfaatan hukum di mana ketika undang-undang itu diberlakukan, dia memberikan daya manfaat kepada warga masyarakat, di mana undang-undang itu mengatur satu objek hukum tertentu. Itu dari segi kemanfaatannya. Jadi maksudnya begini, maksud Bapak. Katakanlah ada katakanlah pemberlakuan tentang undang-undang minyak dan gas bumi, undang-undang tentang pengelolaan sumber daya alam. Nah, tentu dalam hal isi atau muatan dari undang-undang minyak dan gas bumi itu atau undang-undang sumber daya alam itu harusnya memberikan kemanfaatan hukum terhadap bagaimana ketika sumber daya alam itu dikelola dan memberikan manfaat ekonomi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Itulah yang dimaksud di sini kemanfaatan hukum. Jadi kemanfaatan hukum tadi itu itulah yang dikatakan bahwa dia berdaya guna, memberikan utilitas, memberikan manfaat bagi masyarakat terutama untuk menjamin hak-hak ekonomi masyarakat. Atau juga dalam rangka untuk menjamin hak-hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan, untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ada undang-undang, katakanlah undang-undang sumber daya alam itu diberlakukan, ternyata substansi undang-undang itu, katakanlah tadi undang-undang sumber daya alam,
substansi undang-undang itu, dan juga ketika diterapkan undang-undang itu hanya memberikan manfaat bagi elit politik, bagi kekuasaan, bagi pemilik modal, minus atau tidak memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Berarti undang-undang tadi itu dapat dikatakan tidak memiliki, pada prinsipnya ya, tidak memiliki nilai kemanfaatan. Nah, itu contohnya ya. Kemudian kepastian, contohnya lagi. Dalam kepastian hukum, ketika ada seorang dinyatakan terdakwa, misalnya dalam kasus Habib Rizik kemarin ya, itu dia divonis melakukan pelanggaran karena kerumunan itu, karena kerumunan. Kemudian ada juga kasus yang dituduhkan kepada Habib Rizik, misalnya tuduhan tentang dia melakukan ujaran kebencian. Nah, persoalannya ketika akan menuduh atau ingin mengadili Habib Rizik karena melakukan ujaran kebencian, ya harus ada jelas diatur di dalam undang-undang. Ya. Katakanlah kalau undang-undang IT yang diberlakukan itu ternyata undang-undangnya ini hanya untuk memberikan keuntungan atau untuk melindungi, ya, saya ulang sekali lagi, hanya untuk melindungi kepentingan kekuasaan, berarti itu tidak memberikan jaminan kepastian hukum. Jadi yang dimaksud dengan kepastian hukum ini bahwa ketika menjustifikasi, ketika melegitimasi, gitu ya, sebuah perbuatan hukum tertentu, maka harus ada dasarnya. Nah, misalnya tadi ketika dikatakan bahwa Habib Rizik melakukan pelanggaran pidana karena melanggar prokes, protokol kesehatan, karena membuat kerumunan di Petamburan, di daerah Petamburan. Nah, harus dilihat apakah yang dimaksud dengan kerumunan itu adalah memang memenuhi unsur sebagaimana yang dinyatakan di dalam undang-undang tentang protokol kesehatan misalnya. Kalau tidak, kalau hanya dicari-cari kesalahannya saja, berarti itu tidak ada yang namanya kepastian hukum. Saya kira itu ya penjelasan Bapak terkait dengan bagaimana hukum itu atau undang-undang itu bisa mencapai 3 tujuan: keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Baik, Bapak lanjutkan lagi. Nah, ini Bapak sudah pernah jelaskan ya dulu ya. Jadi sekarang ini Bapak sudah pernah jelaskan. Jadi kita lanjut kemudian bagaimana perubahan hukum itu dari sudut pandang internal. Jadi tadi Bapak sudah jelaskan pada awal kuliah tadi, pada awal penjelasan Bapak sudah menjelaskan bahwa perubahan hukum maksud Bapak itu bisa ditinjau dari dua sudut pandang atau dari dua perspektif. Yang pertama itu adalah sudut pandang internal, dan yang kedua itu adalah sudut pandang eksternal. Nah, dari sudut pandang internal itu berarti bahwa substansi nilai atau norma-norma yang terkandung dalam sebuah produk hukum tertulis, misalnya undang-undang dasar atau undang-undang, ya katakanlah itu undang-undang dasar 45, undang-undang, peraturan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah. Nah, di situ kemudian terjadi yang namanya ada perubahan substansi atau perubahan pasal-pasal yang tercantum di dalam produk hukum tertulis tersebut. Nah, biasanya kalau kita berbicara tentang terjadinya perubahan yang terdapat di dalam pasal-pasal produk hukum tertulis, katakanlah Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang, peraturan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah, biasanya perubahan-perubahan itu terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan. Karena ingat, kalian harus pahami bahwa secara sosial, secara realitas sosial, bahwa undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah itu merupakan produk hukum tertulis yang merupakan wujud atau lahir dari sebuah perilaku politik. Ingat ya, produk hukum tertulis itu merupakan wujud atau merupakan manifestasi dari sebuah perilaku politik. Di mana perilaku politik itu yang kemudian diakomodir, dilegitimasikan dalam sebuah produk hukum tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat.
Apa perilaku politik itu? Perilaku politik itu adalah yang terjadi antara para para partisan politik. Yang dimaksud dengan para partisan politik itu adalah fraksi-fraksi yang ada di lembaga majelis, fraksi-fraksi yang ada di lembaga legislatif maksud Pak. Konkretnya di DPRD atau DPR. Jadi kalau kita lihat undang-undang itu kan merupakan sebuah kompromi, merupakan sebuah lobby-lobby politik yang terjadi antara anggota DPR atau anggota legislatif yang kemudian juga bersinergi dengan eksekutif atau pemerintah. DPR dengan presiden, atau menteri dengan DPR, atau kalau di tingkat daerah gubernur dengan DPRD, dan seterusnya. Nah, kemudian mereka kan ini melakukan kompromi-kompromi politik, melakukan lobby-lobby politik dalam sebuah musyawarah atau di dalam sebuah pertemuan yang diadakan baik itu di lembaga legislatif maupun yang digagas oleh eksekutif. Kemudian mereka berkompromi untuk menghasilkan apa? Melahirkan sebuah produk hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat. Contoh undang-undang. Undang-undang itu dari segi sosiologis itu merupakan sebuah realitas perilaku politik dari siapa? Dari legislatif dengan eksekutif, DPR dengan presiden, DPRD dengan gubernur atau bupati. Mereka saling berkompromi, melobi-lobi, membicarakan, membahas apa nanti produk undang-undang yang dilahirkan untuk mengatur kehidupan masyarakat atau mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, misalnya contoh Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Nah, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja itu kan merupakan sebuah kompromi politik yang terjadi antara DPR dengan pemerintah. Kemudian mereka menggodok, berbicara, merumuskan, apalagi menyimpulkan, mengadakan, membuat pasal-pasal yang kemudian dikemas dalam satu undang-undang tertentu yang namanya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, yang isi undang-undang ini adalah untuk mengatur kehidupan ekonomi warga masyarakat Indonesia. Misalnya masalah ketenagakerjaan, masalah wisata, masalah perbankan, dan seterusnya. Termasuk juga masalah itu. Nah, itu jadi kalau kita lihat, makanya dari sini bahwa undang-undang yang merupakan sebuah produk politik itu kemudian tidak pernah dia permanen sifatnya. Selalu dia akan mengalami perubahan-perubahan tertentu. Dan perubahan-perubahan yang tertentu yang Bapak maksudkan ini adalah tergantung dari arus kepentingan politik yang ada saat itu. Nah, kalau misalnya ada undang-undang yang diberlakukan, ya katakanlah Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ya, yang diberlakukan 2020 kemarin, 2020 tahun lalu. Sekarang kan 2021 ya. Nah, tiba-tiba rezim ini berganti, presidennya ini Jokowi diganti dengan presiden lain. Nah, tentu undang-undang yang tadinya Cipta Lapangan Kerja ada kemungkinan itu dirubah lagi isi pasalnya. Kenapa dirubah? Karena sudah terjadi pergantian kekuasaan, terjadi pergantian presiden. Nah, itu ya penjelasan. Maka hukum itu, produk hukum tertulis itu ada dua hal yang menyebabkan terjadinya perubahannya. Ada dua, yaitu karena kepentingan politik dan juga karena kepentingan ekonomi. Itu dua ya. Jadi karena kepentingan politik dan kepentingan ekonomi, ya, kepentingan kekuasaan. Ya, saya kasih contoh misalnya dulu pada masa Soekarno itu diberlakukan undang-undang anti subversi, Undang-Undang 463, Undang-Undang anti subversi. Nah, undang-undang ini kenapa dilahirkan? Karena untuk menjaga kepentingan politik Soekarno ketika itu, supaya Soekarno ini tetap dalam kekuasaannya sebagai presiden. Nah, tetapi setelah terjadi pergantian kekuasaan, Presiden Soekarno itu dijatuhkan, kemudian naik Soeharto, kemudian Soeharto juga dijatuhkan karena berdasarkan desakan dari mahasiswa tahun 1998, Soeharto itu jatuh, kemudian diganti lagi dengan era reformasi. Nah, pada era reformasi, undang-undang anti subversi yang pernah diberlakukan pada masa Soekarno
maupun pada masa Soeharto itu kemudian dicabut. Kenapa dicabut? Karena kepentingan politik reformasi sudah berbeda dengan kepentingan politik pada zaman Orde Lama Soekarno dan Orde Baru Soeharto. Nah itu ya, begitu penjelasan Bapak. Kemudian selanjutnya lagi Bapak menjelaskan bahwa kadang produk hukum tertulis itu berubah karena persoalan kepentingan ekonomi, gitu ya. Karena kepentingan ekonomi. Jadi bisa berubah itu karena kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi itu misalnya saya kasih contoh, diberlakukannya Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Nah, ternyata pemberlakuan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, muatan pasal-pasal yang ada di dalamnya itu lebih memberikan keuntungan atau manfaat kepada pihak asing yang mengelola sumber daya kekayaan alam minyak dan gas bumi di Indonesia. Berarti itu kan ada kepentingan ekonomi di situ ya. Nah, itulah ya. Jadi kepentingan politik itu seperti yang dikemukakan oleh Daniel Slave itu dalam proses hukum itu selalu yang dipengaruhi itu karena adanya konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Artinya kalau menurut pendapat dari Daniel Slave, kalau kita lihat secara sosiologis, kita bisa katakan bahwa kebanyakan hukum itu selalu merupakan alat politik. Dan bahwa tempat hukum dalam negara tergantung dari keseimbangan politik, definisi kekuasaan, evolusi ideologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Dan itu artinya di sini itu bisa dikatakan bahwa secara sosiologis keberadaan produk hukum itu selalu merupakan sebuah proses dari sebuah kekuasaan politik. Artinya menurut Daniel Slave, hukum itu kebanyakan selalu merupakan alat kekuasaan, selalu merupakan alat politik. Jadi misalnya ketika presiden akan mengamankan kebijakannya, kan begitu ya. Ketika presiden akan mengamankan kebijakannya, kan dia perlu legitimasi, dia perlu justifikasi, dia perlu alat untuk membenarkan tindakan. Apa alat yang dipakai itu adalah hukum. Apa wujudnya? Ya bisa undang-undang, bisa peraturan pengganti undang-undang, bisa peraturan pemerintah, dan seterusnya. Nah, itulah saya kira kalau kepentingan ekonomi yang mempengaruhi produk hukum itu karena yang dimaksud di sini adalah kepentingan para pemilik modal terhadap muatan norma yang terdapat dalam sebuah produk hukum. Ya, misalnya Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi itu diduga atau ditenggarai syarat dengan pesan liberalisasi. Ini yang dimuat di mana ya? Seperti yang dikemukakan oleh dulu ada anggota Komisi 7 DPR RI, Mokhtar Kompo, sebagaimana yang dikutip di Harian Merdeka pada tanggal 2 November 2017, itu dia katakan bahwa dulu pada tahun 2017 pada masa SBY, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi itu sangat kental dengan nuansa liberalisasi. Nah, artinya minyak dan gas bumi itu dijadikan sebagai komoditas, bukan sebagai bagaimana mengelola minyak dan gas bumi itu yang hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Indonesia. Itu maksudnya. Nah, itu saya kira penjelasan Bapak tentang perubahan hukum itu sendiri. Baik, masih kita lanjutkan ini aspek-aspek perubahan hukum, aspek-aspek dari pengubah hukum. Baik, Bapak lanjutkan lagi. Jadi tadi Bapak sudah jelaskan ya, hukum itu dapat berubah dalam dua aspek. Saya ulangi sekali lagi, hukum itu dapat berubah dari dua aspek, eksternal dan internal. Jadi kalau internal itu, hukum itu berubah dalam konteks penegakannya. Maksudnya begini, kadang undang-undang mengatakan B, tetapi dalam penerapannya bertentangan, dia menjadi, katakanlah, undang-undang mengatur A, begitu ya contohnya. Normanya A, pasal-pasal yang mengatur itu mengatakan harusnya A. Tapi ketika tiba di lapangan, diterapkan, bukannya yang diterapkan itu adalah A, tetapi justru
bertentangan, yang diberlakukan adalah B. Itu dari segi aspek eksternal. Kemudian aspek internal berkaitan dengan substansi hukum atau produk undang-undang atau pasal-pasal yang termuat di dalam produk hukum tertulis. Ini tadi Bapak sudah jelaskannya, kira Bapak sudah jelaskan. Tapi dari segi penegakan hukum, saya ingin menjelaskan kepada kalian semua bahwa perubahan hukum dari aspek penegakan hukumnya, artinya hukum itu dia berubah dari sisi ketika dia ditegakkan, yaitu dalam konteks penerapannya yang kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang seharusnya. Untuk apa? Untuk menjamin keadilan, kemanfaatan, kepastian, dan ternyata hukum yang ketika ditegakkan itu tidak menjamin atau tidak mewujudkan adanya equality under the law. Semua orang sama di depan hukum. Ini kalau dalam konteks penegakan hukumnya itu. Berarti dari segi aspek eksternalnya. Nah, coba kita lihat pendapat dari Talcott Parsons. Talcott Parsons itu mengatakan begini, bahwa dalam sebuah masyarakat masyarakat sebagai sistem, itu di dalamnya mengandung 4 subsistem yang saling berpengaruh satu sama lain, yaitu subsistem ekonomi, subsistem politik, subsistem sosial atau hukum, dan subsistem budaya. Tunggu dulu sebentar ya, kita jeda dulu. Oke, baik. Bapak lanjutkan kembali lagi ya. Jadi, kembali lagi kita membahas tentang teori sibernetik yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Dia itu bilang begini, menurut Talcott Parsons, dalam masyarakat itu ada 4 subsistem yang saling mempengaruhi satu sama lain, kata Talcott Parsons. Jadi ada 4 subsistem yang saling mempengaruhi satu sama lain. Apa itu? Pertama adalah subsistem ekonomi. Yang kedua, subsistem politik. Yang ketiga, subsistem sosial. Dan yang keempat adalah subsistem budaya. Nah, subsistem inilah yang kemudian merupakan unit-unit di dalam sistem masyarakat yang saling mempengaruhi satu sama lain. Baik, Bapak sekalian. Nah, di sini Talcott Parsons itu menjelaskan bahwa subsistem ekonomi itu selalu berada pada posisi ya yang kaya dengan energi. Kenapa dikatakan kaya dengan energi? Karena ekonomi ini merupakan sebuah energi yang akan menggerakkan kehidupan masyarakat. Masyarakat tanpa energi kan itu tidak mungkin. Energi itu ya kebutuhan makan, kebutuhan minum, kesehatan. Itu kan energi semua. Makan kan energi kan gitu. Orang bekerja kan perlu tenaga. Di mana sumber tenaga? Sumber tenaga itu salah satunya adalah makanan. Jadi kalau orang tidak cukup makan, kekurangan gizi, tentu akan mempengaruhi produktivitas pekerjaannya. Rentan dengan penyakit dan seterusnya. Nah, semua itu bisa didapatkan dengan mengelola sumber-sumber kekayaan alam. Dan jadi kalau kita ingin mendapatkan sumber makanan, mendapatkan minuman, mendapatkan kebutuhan ekonomi lain, itu kan di dalam sumber daya alam. Itu kan terkait dengan energi. Itulah yang dikatakan dengan subsistem ekonomi. Nah, sementara sistem budaya itu merupakan untuk mengartikulasikan nilai-nilai dalam kehidupan sosial. Itulah hukum. Hukum ini yang akan
mengatur perilaku masyarakat. Bagaimana ketika masyarakat ini mengelola sumber daya alam, bagaimana masyarakat ini saling berinteraksi satu sama lain. Nah, ketika masyarakat ini saling berinteraksi satu sama lain, apakah itu dalam jual beli, apakah itu di dalam hubungan pergaulan, katakanlah antara laki-laki dan perempuan, nah itu kan ada nilai-nilai di situ yang dibangun dalam sistem sosial masyarakat. Ya, apa nilai-nilai itu? Itu diakomodasikan, diwujudkan oleh hukum. Jadi disinilah kemudian kita berbicara tentang sistem sosial, dan budaya itu adalah untuk mengatur perilaku, ada sistem budaya. Nah, kemudian ada politik. Nah, politik ini akan sangat terkait dengan kekuasaan. Nah, kenapa perlu ada politik? Atau kenapa perlu ada kekuasaan? Karena kekuasaan inilah yang akan menjadi pemimpin, yang akan mengendalikan, yang akan mengatur semua perilaku-perilaku masyarakat, budaya masyarakat dalam rangka untuk mengelola sumber-sumber ekonomi. Kan begitu ceritanya. Orang butuh makan, orang butuh pekerjaan, orang butuh tempat tinggal, orang butuh pendidikan, orang butuh kesehatan, dan seterusnya. Itu kan bagian dari ekonomi. Nah, sekarang bagaimana untuk mengelola semua itu? Maka harus ada yang mengatur, ada yang mengendalikan, ada yang mengurus. Siapa yang mengurus itu? Itulah kekuasaan, itulah politik. Nah, politik ketika dia bekerja dalam hal mengelola tadi itu sumber-sumber daya alam atau subsistem ekonomi tadi itu, maka dia perlu aturan untuk mengatur semua pengelolaan itu. Aturan itulah yang ada di dalam hukum. Hukum ini merupakan bagian dari sistem sosial. Nah, itulah bagaimana deskripsi atau penjabaran dari teori cybernetical construction. Nah, ini ya. Ini kalau kita lihat bagannya ya. Coba lihat di sini. Coba kalian lihat bagannya. Ini coba lihat bagannya ya. Nah, ini subsistem sosial. Ini beberapa subsistem yang diberlakukan di tengah-tengah masyarakat. Ada budaya. Budaya ini itu diatur oleh hukum di sini. Ada sistem sosial kan ini hukum. Hukum ini dan budaya ini saling mengakomodir. Hukum sebagai nilai yang mengatur tatanan sosial masyarakat. Jadi hukum ini ya, katakanlah undang-undang yang mengatur tatanan sosial masyarakat. Di dalam undang-undang itu yang akan mengatur perilaku budaya masyarakat untuk mempertahankan nilai yang ada di tengah masyarakat. Misalnya nilai-nilai keadilan, nilai-nilai moralitas, dan seterusnya. Itu kan dipertahankan oleh perilaku budaya yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, tetapi perilaku budaya ini itu diakomodir di dalam nilai-nilai hukum. Nah, siapa yang akan mengendalikan, yang mengatur, yang mengakomodir? Itu kekuasaan politik. Nah, di sini ya makanya hukum itu, nilai hukum itu adalah untuk memelihara ketertiban di dalam interaksi sosial masyarakat. Nah, politik akan menetapkan tujuan dan strategi apa yang dikehendaki oleh pemegang kekuasaan. Nah, disinilah kemudian ekonomi yang akan memberikan daya gerak atau energi atas semua ini. Jadi tanpa ekonomi ini akan lumpuh, ini akan lumpuh, ini akan lumpuh. Orang kalau tidak makan, tentu dia tidak akan bisa menjalankan kekuasaan. Kalau orang tidak makan kan kelaparan. Orang lapar itu kan tidak ada energi. Tidak ada energi berbicara, tidak ada energi untuk mendengar dan melihat. Karena kelaparan ya, bagaimana? Ya, bagaimana kalau orang lapar ya? Itu akan mempengaruhi. Nah, itu saya kira itu tadi terkait dengan tadi sudah jelaskannya. Nah, itulah saya kira beberapa penjelasan Bapak tentang aspek-aspek perubahan hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat. Saya kira demikian penjelasan Bapak tentang mata kuliah Sosiologi Hukum hari ini, dengan topik penjelasan adalah, dengan materi penjelasannya adalah aspek-aspek pengubah hukum dan juga keberadaan hukum dalam sistem sosial kehidupan masyarakat sebagai topik dari kuliah kita pada kali ini.
Ya, baik, jangan lupa namanya nanti ditulis di kolom komentar, NIM dan juga kelasnya sebagai bentuk absen setelah menonton atau menyaksikan perkuliahan sosiologi hukum ini lewat YouTube. Sekira demikian dari Bapak kuliah kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.